Oke, Ibu akan coba menerangkan kuis KD 32 ya. Berikut penjelasannya. Pertanyaan pertama, pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan fakta dari teks di atas adalah. Nah, dia nanya fakta. Bukan fakta. Kalau bukan fakta, berarti nanti dia pernyataan tersebut adalah sebuah opini, kan gitu ya ini. Baik. Ini sebenarnya ada dua cara untuk memahaminya. Yang pertama, kita harus perhatikan langsung pada pilihan jawaban yang tersedia. Nah, jika pilihan jawaban yang tersedia tersebut bisa langsung kita analisis, dianya berbentuk fakta, berarti dia bukan jawaban, kan gitu ya. Tapi tetap kita harus sesuaikan dengan teks. Pantai Muaro Padang menjadi pasar penjualan telur penyu di Sumatera Barat. Nah, dia ada menyatakan suatu tempat. Ini kan bisa jadi sebuah data, kan gitu ya. Benar nggak di dalam teks bahwa ini menjelaskan bahwa dia berada di Sumatera Barat? Gimana ya? Ibu rasa kalau kita baca kembali jawabannya iya. Kira-kira seperti itu saja ya. Nah, penjualan telur penyu masuk di dalam panduan wisata kuliner. Kalau kita lihat di dalam teks, dia merupakan fakta juga. Lalu panduan wisata kuliner di Padang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Ini juga ibu rasa ketika kita baca ada dalam teks. Kalau berbentuk data seperti ini, ada tempat gitu ya, ini juga termasuk adalah fakta. Nah, yang telur penyu dipasok dari pulau-pulau kecil di sekitar Padang dan Pulau Penyu. Benar nggak ya dia dipasok dari sini? Ketika kita baca teks lagi, balik lagi, dia adalah fakta. Nah, yang telur penyu mempunyai khasiat obat awet muda, obat kuat, dan kebugaran. Benar nggak ini ya menjadi sebuah fakta dalam teks ini? Ternyata kalimat tersebut dalam teks tidak lengkap atau tidak merupakan sebuah fakta karena dia ada kata kunci yang menjadikannya adalah sebuah opini, yaitu dianggap. Jadi hanya pada sebagian orang. Ingat bahwa fakta itu nggak boleh diperdebatkan. Fakta tidak diperdebatkan. Ya, artinya harus disepakati. Perdebatkan. Ya, jadi misalnya kalau nih, rumahnya sangat besar. Nah, kata sangat besar di sini ini pun masih sebuah penilaian, subjektivitas. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap yang memiliki rumah lebih besar lagi gitu ya, menganggap bahwa rumah itu masih kecil gitu. Jadi fakta itu tidak boleh menimbulkan praduga atau sebuah perdebatan. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah sini ada pilihan jawaban juga ya. Lalu soal nomor 2, gagasan utama paragraf tersebut. Ingat, ibu katakan bahwa untuk menemukan gagasan utama, ini kita singkat saja, untuk menemukan gagasan utama atau gasut, ini kita lihat dulu adalah kalutnya. Kalutnya ini bagaimana? A, B, C, D, E. Nah, ada pilihan lain. Ternyata kalut ini ada yang sifatnya mana suka atau di tengah kalimat. Ada yang menyatakan ini akan membentuk paragraf yang namanya paragraf ineratif. Ada data ya, atau ada teori yang mengatakan ini. Nah, ini sebenarnya jarang sekali digunakan ya. Kita fokus kepada A, B, C, D ini saja. Nah, kita perhatikan langsung ke kalimat akhir. Telur penyu dianggap memiliki khasiat. Nah, di sini tidak ada kita temukan konjungsi oki, osi, dede, jaka. Ya, maka kalut belakang tidak ada. Lalu kalut pertama, apakah kita mana kalimat duanya? Ini kalimat 2 ya, ini keduanya. Ingat, perhatikan bahwa menemukan kalimat utama itu memastikan bahwa kalutnya adalah di awal. Perhatikan kalimat 2-nya. Jika di daerah lain orang harus sembunyi-sembunyi berjualan telur penyu, nah ada yang namanya repetisi, kan gitu ya. Repetisi, ini telur penyunya diulang. Ini adalah kata rujuk. Maka bisa dipastikan bahwa kalutnya ini adalah kalut pertama atau kalut A, ya. Nah,
Perhatikan bahwa semua nanti kalimat-kalimat ini untuk memastikan bahwa dia bukan kalut ineratif ya atau paragraf ineratif, ya perhatikan aja kalimatnya ini. Kalau kita lanjutkan, ini sifatnya masih seperti menjelaskan hal sebelumnya, lalu kalimat mana lagi ini lagi ingin menjelaskan kalimat sebelumnya, seperti itu terusnya ya. Berarti ini adalah masih bagian dari kalimat penjelas. Nah, itu saja intinya. Memang susah menemukan bahwa kalut itu kalut ineratif ini atau kalut yang berada di tengah paragraf ini. Memastikannya itu kamu ya coba perhatikan apakah si kalimat yang sedang kamu duga tersebut sebagai kalimat utama, misalnya kalimat ketiga nih kamu duga, apakah di dalam kalimat tersebut sifatnya bisa dia berdiri sendiri gitu, atau ternyata kalimat tersebut masih berupaya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya atau pernyataan sebelumnya. Nah, kalau yang dia adalah yang kedua gitu, option yang kedua, bahwa dia adalah sifatnya ingin menjelaskan pernyataan kedua, berarti dia masih bisa dikategorikan sebagai kalimat penjelas ya, bukan kalimat utama. Nah, ini kita pastikan bahwa kalutnya adalah kalut A. Lalu apa mencari gagasan utama? Gasut. Gasut itu adalah inti dari kalut. Nah, inti dari sebuah kalimat utama adalah coba temukan S-nya, lalu kamu temukan P-nya. Coba kita perhatikan. Siapa yang dijelaskan di sini? Kita harus cari S dan P si kalut ini dong, kan gitu ya. Siapa yang sedang dijelaskan dalam kalimat pertama ini? Oh, Tontai. Ini kan kecoret dia. Oh, tentang Pantai Muaro Padang. Kenapa? Memang menjadi apa? Pasar penjualan penyu, kira-kira seperti itulah ya. Nah, mana di sini yang pilihan jawaban ini yang dia mengarah kepada si Pantai Muara Padang ini tempat penjualan atau menjadi penjualan telur penyu. Nah, ini salah ya. Ya, ini ada sudah diberikan option D. Coba kita periksa. Pantai Muara Padang, ya ini subjeknya. Oke, ini subjeknya. Kenapa? Pasar penjualan telur penyu. Ya, benar, predikatnya juga hampir mirip kan gitu ya. Maka ini adalah jawabannya. Oke, soal nomor 3. Duh, ini lama sekali. Nomor 3. Pernyataan berikut yang termasuk fakta tertera pada kalimat. Ya, dia minta fakta ya. Oke. Ini jawabannya adalah kalimat A. Coba kita periksa satu persatu. A. Sebenarnya, pada kenyataannya, kalau sebenarnya ini berarti yang sudah terjadi kan gitu ya. Pemerintah melalui ini, jenderal ini, berarti sudah terjadi dong. Sudah memiliki manual bangunan yang tahan gempa. Ya, jadi dia memiliki manual bangunan. Jadi gitu, manual bangunan ini ya tempat lah gitu ya. Yang dibangun lah gitu untuk bangunan yang tahan gempa. Berarti dia fakta dong, karena sudah ada kata sudah dan sebenarnya. Coba kita ceklah kalimat 4 seandainya. Kalimat 4, termasuk rumah-rumah yang didirikan oleh pengembang swasta. Ini kan masih kayak mempertegas pernyataan nomor 3. Artinya dia masih sejenis dong dengan pernyataan nomor 3. Yang ketiga, coba kita cek. Ketika membangun rumah, seseorang harus memenuhi, ada kata harus memenuhi. Berarti ini belum terjadi. Kan gitu ya. Jadi dia sifatnya masih seperti akan dikerjakan. Ingat bahwa kita kemarin fakta itu udah yang terjadi kan gitu ya. Nah, nomor 4 ini termasuk kan gitu ya. Jadi dia mempertegas juga dong kalimat ketiga, sama dong, dia masih seperti harus memenuhi kan gitu ya. Oke, salah ya. Maka jawabannya adalah yang pertama. Oke. Nomor 4. Ya, jawabannya adalah B. Kita coba cek. Ide pokok, dia minta ide pokok lagi ya. Ingat, pertama adalah cek kalutnya ya, A, B, C, D. Lalu dari kalut ini kita mau cari ide pokok nih ya kan. Ide pokok itu adalah inti kalut, inti kalimat utama, inti sebuah kalimat, mau kalimat utama mau kalimat apapun gitu ya. Inti sebuah kalimat yang penting adalah kamu paham atau kamu tahu, cari dulu S dan P nya. Nah, inilah dia yang nanti yang menjadi ide pokoknya. Oke, kalimat terakhir kata konon. Ini bukan oki dan oshi, maka bukan kalut belakang ya. Lalu dia yang coba perhatikan kalimat
2 karena kita ingin memastikan bahwa ini apakah kalutnya kan gitu ya. Nah, kalimat yang nomor 2, salah satu ungkapan ada repetisi, pengulangan. Berarti ini fungsinya untuk mempertegas kalimat nomor 1. Baik, bisa dipastikan ya bahwa salah ya, yang coret-coret itu kalimat ketiga ya. Oke, sorry. Oke. Kita coba cek dulu. Ungkapan itu, ya ini ada kata, ini kalimat keduanya ya. Kita cek kalimat kedua. Ada kata rujuknya. Berarti sudah pasti bahwa ini merujuk atau sedang menjelaskan kalimat pertama. Dari sini kita ketahui apa subjeknya ungkapan. Kenapa ungkapan? Banyak ya. Sama seperti kamu rumahnya, ya kenapa rumahnya? 2 buah. 2 lah buah ini nih ya. Nah, siapa yang sedang kita bicarakan? Rumahnya. Kenapa? 2 buah predikatnya atau penjelasnya lah terhadap si rumah. Ini apa yang sedang kita bicarakan? Oh, tentang ungkapan ya. Nah, kenapa ungkapannya banyak? Di dalam kan keterangan ya, konjungsi subordinatif. Boleh nggak Bu P-nya ini mendahului S? Boleh ya, boleh. Tapi perhatikan bahwa predikat mendahului subjek ini nanti dia diawali dengan penggunaan imbuhan di. Bisa dipastikan bahwa yang kedua ini adalah subjek. Misalnya diperbaiki rumahnya. Siapa subjeknya? Gak mungkin diperbaiki itu sebuah perbuatan ya, rumahnya. Oh, berarti ini adalah subjeknya. Apa yang sedang kita bicarakan kan gitu ya. Kenapa yang kita bicarakan tersebut diperbaiki? Ini yang namanya nanti kalimat inverse ya. Kalimat apa? Kalimat inverse. Kenapa, apa yang disebut dengan kalimat inverse? Kalimat yang P-nya mendahului S ya. Biasanya P-nya ini didahului dengan imbuhan D. Tapi prinsipnya ini hanya kebalik saja ininya, urutannya. Tapi kalau kita balik lagi, misalnya kita ubah lagi ini kepada urutan yang seharusnya, misalnya S-nya duluan gitu ya, rumahnya diperbaiki. Nah, maknanya ini nggak berubah sama makna kan gitu ya. Beda kalau kamu bilang ditendang oleh adik, ya kan? P, lalu kamu anggap adiknya adalah S. Coba balik dulu, adiknya ditendang. Hah? Maknanya udah berubah, berarti itu bukan kalimat inverse, berarti itu si adiknya itu yang ditendang oleh adik itu bukan subjek tapi objek. Nanti itu yang penting ini tadi ibu katakan bahwa P-nya yang kalimat ini P-nya mendahului subjek ya. Mana sini yang menyatakan itu ya, ungkapan dalam politik. Kira-kira kan Bu nggak ada banyak di sini ya yang mirip-mirip seperti itulah, yang masih berkaitan tentang si subjek, ide pokoknya ya, atau berkaitan dengan si predikat. Ini masih bisa disebut dengan ide pokok, ya kan? Kan di sini nggak tentang politik sebagai panglima, bukan tentang ketakutan kan, bukan tentang ketidaksepahaman kan, bukan tentang tujuan kan, bukan juga. Ini tentang menyatakan ungkapan itu banyak loh dalam dunia politik. Ya, yang paling mendekati adalah B. Oke ya. Kita ke nomor 5. Nomor 5. Lidah buaya bla bla bla, dia minta verba material. Oke, verba material adalah verba yang kamu bisa indrai, lalu kamu bisa tahu bahwa si verba itu adalah bentuk sebuah perbuatan. Perbuatannya ini adalah perbuatan yang menggunakan fisik kita, atau ada aplikasinya, iya, kita melakukan perbuatan gitu, manusianya ini melakukan perbuatan. Nah, perbuatannya bisa dilihat. Dari sini mana dia jawabannya? Dikenal. Contohnya dikenal kan sebuah konsep gitu ya. Saya diam aja, ibu ini diam aja gini ya, tapi dalam pikiran ibu sedang ada proses mengenali gitu ya, atau ada sesuatu yang dikenal oleh otak ibu ini, kira-kira seperti itu. Ibu tuh juga sudah termasuk verba, tapi verbanya ini nggak mengandalkan fisik kan. Berarti ini adalah mental. Nah, memiliki ini juga adalah sebuah keadaan, nggak fisik. Ya, ada muncul aja di situ kuteks di tanganmu, memiliki kuteks kan namanya kan. Jadi nggak harus serta merta si kuteks itu berjalan lalu nyeplak, enggak kan. Jadi memiliki itu kayak sebuah keadaan yang serta merta lah, gitu, nggak sebuah perbuatan fisik.
Lalu dia menyembuhkan. Nah, menyembuhkan di sini kita pahami dulu konteksnya. Ya, coba nih. Lidah buaya telah dikenal untuk menyembuhkan. Menurut kamu menyembuhkan ini dia harus gerak nggak badannya? Enggak kan, tapi proses yang ada di dalam ininya kan, dalam tubuhnya yang nggak kelihatan oleh mata kan gitu. Misalnya sel-selnya yang jadi sehat gitu kan, atau koreng-korengnya jadi makin hilang. Itu kan nggak perbuatan fisik ya, maksudnya itu kayak ya perbuatan yang dalam tubuh lah, nggak bisa terlihat, kira-kira seperti itu. Nggak ada perbuatan fisik tentang menyembuhkan itu ya, belum bisa kita kategorikan ini adalah material, tapi ini adalah mental. Lalu ini mengolah. Oke, coba kita perhatikan kalimatnya. Ternyata minumannya ini dengan mengolahnya. Oke, mengolahnya. Ya, di sini siapa? Lidah buaya. Kalau mengolahnya ini kamu harus melakukan sebuah tindakan. Iya dong, kan gitu ya. Karena dia adalah sebuah dari satu wujud ke wujud lain, berarti kita harus ada tindakan. Inilah yang disebut dengan material. Ya, inilah yang disebut dengan material. Benar. Bisa ya? Nah, ini bermanfaat juga belum ya. Bermanfaat itu kan ya konsep gitu loh, memiliki kegunaan kan, kira-kira seperti itu. Jawabannya tadi adalah mengolah ya. Oke. Nomor 6. Kalimat berikut ini yang sepola dengan kalimat 3. Oke, ini tentang pola kalimat. Mungkin dia menjurus nanti ke kalimat simpleks, kompleks kan gitu ya. Dia minta ke kalimat 3. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu kalimat nomor 3 ini siapa. Ingat, perhatikan. Kalau mencari subjek ini kita buat pertanyaannya siapa atau apa yang sedang kita bicarakan. Untuk predikat ini kita cari tahu mengapa atau bagaimana kondisi si subjek ya. Lalu untuk objek ini yang dikenai apa gitulah ya, apa yang dikenai dari P. Nah, untuk si pelengkap ini sebenarnya inilah yang dikenai juga sih sebenarnya, tapi bisa dibedakan ya. Yang kemarin udah Ibu jelaskan ya perbedaannya ya. Dia pasti selalu setelah predikat ini si objek atau si pelengkap ini, tapi bedanya kemarin sudah ya. Nah, si keterangan, kalau keterangan ini dia pastinya akan apakah dia merujuk, maknanya adalah tentang waktu. Misalnya kemarin, malam ini, berarti itu adalah keterangan waktu. Selain itu, si keterangan ini bisa juga kamu identifikasi kalau ada sebuah pernyataan yang didahului oleh sebuah konjungsi subordinatif. Contohnya adalah saya sangat lapar sehingga sakit perut. Ya, misalnya ini tadi saya sangat laparnya itulah entah apapun itu unsurnya. Kita mau cek dulu. Di sini setelah saya lapar ini ada konjungsi. Berarti pernyataan yang akan atau pernyataan setelah si konjungsi ini subordinatif ya. Nah, kalian harus pahami dulu mana konjungsi koordinatif, mana konjungsi subordinatif, itu sangat penting. Nah, setelah kata sehingga ini ada konjungsi subordinatif, inilah yang disebut sebagai unsur keterangannya. Ini semua. Keterangan apa ya, tergantung konjungsi yang digunakan sih. Sehingga ini adalah keterangan akibat. Inilah akibatnya sakit perut ini tadi. Ini sakit perut ini kita kategorikan sebagai keterangan akibat. Nah ya, oke, kita mulai saja. Siapa atau apa yang sedang kita bicarakan kalimat ini? Oh, tentang minuman jus segar lidah buaya ini ya. Kan tentang minuman apa, jus segar lidah buaya ini kan masih tentang satu konsepnya itu kan, satu bendanya itu semua kan, dari kalimat minuman segar lidah buaya. Nah ya berarti dia adalah subjek, satu konsep itu semua, bukan tentang si minuman, tentang si segar, tentang lidah buaya, bukan ya. Itu masih satu benda, satu hal ini sampai kata ini nih. Kenapa minuman ini bermanfaat? Nah, predikatnya. Setelah kata bermanfaat kamu temukan konjungsi. Ini konjungsi subordinatif. Ini makna apa untuk ini? Keterangan tujuan. Oke. Tujuannya sampai apa? Tujuannya untuk menyembuhkan panas dalam. Inilah yang disebut dengan keterangan tujuan. Oh, begitu. Ya, begitulah. Ini kan tadi satu konsep nih ya, maknanya cuma satu benda kan yang kalian bayangkan tentang minuman jus atau jus segar lidah buaya, ya kan? Nah, ya berarti dia nggak bisa kita uraikan lagi karena satu konsep, bermanfaat satu kata. Nah, ternyata si keterangan tujuan ini
Keterangan tujuan ini ada kata menyembuhkan, ada kata tentang panas, ada kata dalam. Ini ada dua hal yang kalian bayangkan kan, tentang keadaan menyembuhkan, tentang keadaan kondisi panas dalam. Berarti ini masih bisa kita uraikan lagi. Ya, coba ini konjungsi dia udah termasuk unsur keterangan, tidak usah kita uraikan lagi ya si untuk ini. Oke, di sini langsung kita si menyembuhkan. Menyembuhkan ini apakah ini adalah apa atau siapa? Oh bukan, ini tentang sebuah perbuatan, sebuah tindakan, makanya yang kita sebut dengan predikat. Apa yang disembuhkannya? Panas dalam. Berarti objek. Benar nggak setelah menyembuhkan ini objek? Coba ganti. Panas dalam disembuhkan. Menyembuhkan panas dalam. Sama ya kan? Cuma pasif aktif aja bedanya ya kan? Oke, ternyata si kalimat nomor 3 ini memiliki bentuk pola kalimat ya. Dimulai dari subjek, lalu setelah subjek ada predikat. Setelah predikat ini ada si keterangan tujuan. Kita bilanglah keterangan ya secara umum ya. Lalu ternyata keterangan ini ada unsur P-nya lagi, ada unsur O-nya lagi, predikat objeknya. Ini kompleks. Sudah ada P2. Nah, ini polanya ya, jangan lupa. Kita cari pada kalimat mana dia. Coba kita cari si kalimat B, A. Kenapa B dulu ya? Oke, A. Apa yang sedang kita bicarakan? Oh, tentang kumis kucing. Kenapa kumis kucing ini dikenal? Oh, berarti kondisinya atau keadaannya dikenal. Sebagai, ini juga adalah keterangan, nanti kalian cari tahu. Sebagai tumbuhan obat, ini keterangan. Tumbuhan obat, bisa nggak kita katakan lagi tumbuhan, lalu obat? Enggak kan? Yang kalian pikirkan ya sebuah jenis obat-obat tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat-obatan kan gitu ya. Ini cuma satu konsep juga kan, satu hal aja kan. Berarti nggak bisa kita uraikan. Maka si kalimat A ini polanya adalah SPK. Nah, coba kita ke kalimat B. Kalimat B, apa yang sedang kita bahas di sini? Oh, tentang beberapa unggas. Subjek. Kenapa beberapa unggas ini akan bertelur? Lihat ada konjungsi. Konjungsi apa? Menunjukkan waktu. Musim semi. Oke, waktu. Bisakah kamu pisahkan lagi ini tentang si musim, tentang si semi? Enggak kan? Musim semi ini satu konsep kan? Berarti nggak bisa kita uraikan. Maka polanya ini sama. SPK aja. Simplex. Oke, kita coba kalimat C. Kalimat C, apa atau apa yang sedang kita bicarakan di sini? Oh, tentang kantong semar, kan gitu ya. Kenapa sih kantong semar ini? Nah, kalau kamu temukan ada kata merupakan, itu merupakan sebuah predikat ya. Merupakan tumbuhan endemik. Inilah penjelas dari si subjek kantong semar. Sama seperti ini. Saya adalah siswa Del. Siapa subjeknya? Saya. Lalu predikatnya apa? Adalah siswa Del. Itu penjelasnya kamu. Itu predikatnya kamu, siswa Del. Kan gitu ya. Nah, berarti kalimat ini pun tidak bisa kita uraikan dan dia hanya punya unsur S dan P. Ini kan nggak bisa kamu jelaskan lagi tumbuhan. Oh, ada endemik. Enggak kan? Tumbuhan endemik itu kan satu konsep aja nih ya. Kamu bisa bayangkan misalnya nih pohon beringin lah, gitulah ya kan. Endemik beringin ya. Pohon endemik itu mungkin ya eukaliptus mungkin ya. Nah, terus selanjutnya apa yang kita bicarakan di kalimat D? Oh, tentang salmon. Berarti ini subjek. Kenapa sih salmon ini akan berenang? Berarti predikatnya. Perhatikan bahwa ini ada konjungsi ke. Itu keterangan apa? Tempat. Ini berarti keterangan tempat. Lalu ada lagi di sini dibatasi oleh konjungsi. Oh gitu ya Bu. Iya. Ini adalah sebuah keterangan tujuan. Berarti kalimat ini polanya adalah subjek, predikat, keterangan. Keterangan ada dua keterangannya. Ya kan, bukan keterangan yang beranak cucu ini maksudnya, bukan. Tapi dia ada dua keterangan. Yang namanya pertama keterangan tempat, keterangan yang kedua namanya adalah keterangan tujuan. Nah, ternyata yang paling benar itu adalah jawabannya E. Kita coba perhatikan. Apa yang sedang kita bicarakan di sini? Tentang hewan. Oke, kenapa hewan ini dia harus berkembang biak? Kira-kira seperti itu ya. Hewan itu berkembang biak gitu. Lalu di sini ada konjungsi agar. Menurut kalian agar ini konjungsi superlatif? Iya, berarti sampai di sini adalah sebuah agar itu keterangan apa? Kira-kira seperti itu ya. Tujuan, Bu. Oke. Kalau begitu tujuannya sampai mana pernyataan tujuannya? Sampai memiliki keturunan. Oke, berarti ini adalah keterangan tujuan.
Di keterangan tujuan ini ada kata memiliki, ada keturunan. Ini ada dua konsep yang berbeda kan? Iya, ternyata memiliki di sini ini sudah bisa kita jadikan sebuah predikat. Apa yang dimilikinya? Keturunan. Coba kita balik-balik. Keturunan dimiliki, memiliki keturunan. Sama kan? Oke, inilah yang benar. Berarti pola kalimatnya yang ini SP K tujuan. Di K tujuan ini kita bisa uraikan dia lagi. Di dalamnya ada predikat objek. Sama nggak dengan polanya nih? Sama. Berarti ini adalah jawabannya yang E. Oke ya. Oke. Ini ada kalimat 7. Sebelum rumahnya direnovasi, Pak Cokro dan istrinya sangat ramah. Pola, dia minta pola. Oke ya, polanya ini adalah, perhatikan, ini diawali dengan konjungsi subordinatif. Sebelum itu maknanya apa ya? Menyatakan waktu, Bu. Oke, kalau begitu pernyataan waktunya sampai di kalimat mana ini? Disimpai di kata mana nih? Rumahnya direnovasi, karena ini adalah waktunya, kan gitu ya. Ini keterangan waktu. Lalu apa? Siapa yang tidak bicarakan? Pak Cokro dan istrinya. Kenapa? Sangat ramah. Oke, di sini di keterangan waktunya cukup panjang kan? Iya, ada kata rumahnya, ada kata direnovasi. Berarti masih bisa kita uraikan kan? Bisa. Tentang apa di kalimat keterangan waktu ini? Oh, tentang rumahnya. Subjek. Kenapa rumahnya direnovasi? Oke, ternyata pola kalimatnya ini adalah KWSP atau kita sebut K aja lah. Nah, di keterangannya ini kita bisa masih uraikan lagi adanya subjek rumahnya. Kenapa rumahnya direnovasi? Mana di sini yang polanya seperti ini? Ya ini. D. Oke ya, jawabannya D. Oke, nomor 8. Pernyataan yang tidak sesuai. Ini dia ya. Kita cari tahu dulu. Yang A, kalimat pertama merupakan kalimat definisi. Pisang adalah, oke, dia sudah menggunakan kata adalah, berarti dia benar. Kalimat kedua tidak terdapat verba material. Benar nggak ya? Oke, kita cari verba. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia merupakan tempat ideal bagi pertumbuhan pisang. Benar, nggak ada verba malah, kan gitu ya. Kata mengenal pada kalimat ketiga merupakan verba mental. Coba. Wajar jika semua orang mengenal buah ini. Iya, mengenal itu kan nggak perbuatan fisik ya, konsep di pikiran aja ya. Iya, dia mentalnya yang sedang bekerja. Kata dianggap pada kalimat kelima merupakan verba mental. Coba dianggap. Sebenarnya ya sih, yang dianggap unggul, ya kan itu sebuah konsep berpikir dianggap itu ya. Berarti dia mental. Perbuatan dari mental. Kalimat keenam adalah kalimat deskripsi. Coba, ketiga jenis perencanaan tersebut adalah, ini adalah pakai kata adalah. Kalau adalah berarti kalimat definisi, maka ini salah. Nah, dia minta yang tidak sesuai kan, maka E lah jawaban yang tidak sesuai. Oke, kita nomor 9. Kata sifat yang terdapat dalam cuplikan tersebut. Oke, dia minta kata sifat. Oke, ingat ya kata sifat ini. Oke, ini mana nih? Perhatikan bahwa kata sifat ini dia bisa ditambahkan dengan kata cak sekali, lalu kata amat ya, ditambah kata tersebut dia bisa. Itu sangat, paling, itu ya bisa. Lalu dia adalah konjungsinya itu bisa konjungsi i, konjungsi wi ya, ini konjungsi iya, alamiah ya, atau konjungsi ter sebenarnya. Tapi perhatikan ya, ter di sini pun bisa jadi kata kerja. Tapi kalau kata sifat ya, kalau memang di sininya adalah kata sifat juga. Contohnya cantik, tercantik. Itu baru dia adalah kata sifat. Tapi kalau dia di sini ter, terus yang ditambahkan bukan kata sifat, dia misalnya kata benda lah ya. Terbatu enggak lah, tertidur ya.
Tidur adalah kata kerja, maka ini pun bentukannya setelah ditambahkan menjadi kata tertidur. Tertidur di sini pun bukan lagi kata sifat, bukan kata sifat tapi kata kerja. Oke, perhatikan ya. Nah, tadi ada juga beberapa teman yang bertanya gini, Bu, kalau kita menentukan jenis katanya itu, Bu, tunggu kita lepaskan dulu dia dari imbuhan. Tidak, jawabannya ya, Nak ya. Karena si imbuhan ini malah yang akan berfungsi mengubah jenis-jenis kata tersebut. Ya, sampai di mana dia proses pembentukannya, ya sampai di situ jenis dari kata tersebut, ya. Misalnya gini. Misalnya kamu menggunakan kata yang ini dulu ya. Misalnya kamu menggunakan kata mata. Ya. Menurut kamu mata ini kata apa? Kata benda. Dia benda kan, mata kita kan. Tapi setelah kamu ubah atau kamu imbuhkan dia dengan tambah i, memata-matai lah ibu katakan ya, dengan akhiran i, ini menjadi memata-matai. Ini dia akan berubah kelas katanya atau jenis katanya. Dia akan meninggalkan jenis katanya itu dan berubah menjadi kelas kata kerja. Ya. Jadi jangan mencari jenis kata itu setelah kamu preteli, bukan. Ya sampai di mana proses dia bentuk kata tersebut, ya sampai di situ kamu analisis katanya. Jadi kalau ada di dalam kalimat misalnya nih ya, kita coba tambahkan di sini. Pertumbuhan nih, oke, pertumbuhan. Pertumbuhan ini kata apa? Jangan pula kamu ambil kata dasarnya, gini ya. Kata dasar tumbuh kan, Bu, yang kami cari. Salah. Kalau kalian anggap sebagai kata dasarnya kelas kata ini, pertumbuhan ini salah. Karena kalau kata dasarnya dia kan kata kerja ya. Yang kalian identifikasi setelah dia ya udah jadi kata pertumbuhan, jangan dibalik-balikkan, nanti maknanya berubah. Bukan tumbuh yang dimaksud di dalam kalimat itu, ya tentang pertumbuhan kan gitu ya. Maka pertumbuhan ini dia bukan lagi kata kerja tapi adalah kata benda. Paham ya? Oke. Sebenarnya gampang kalau ini ibu nggak usah lihat kalimat kalau ada pertanyaan jenis kata sifat ya. Karena apa? Setiap yang diawali dengan imbuhan di, dia akan menjadi kata kerja. Nah, ada kata kerja, lewatkan. Karena ini bukan kata sifat, berarti dia kata kerja. Lah, ini ada unggul. Unggul adalah kata sifat ya. Varietas ini adalah jenis, ini adalah kata benda. Lalu ada kata ideal. Iya, ini kata sifat. Sangat ideal, sangat unggul, sangat populer. Ini paling lagi salah ya. Ini dianggap kata kerja, digemari kata kerja, maka jawabannya adalah C. Oke. Nomor 10. Oke, yang bukan merupakan kalimat definisi. Ingat ya, untuk membedakan definisi dan deskripsi itu sama-sama sebenarnya kalau melihat kalimat tersebut ini hampir mirip. Hanya saja yang karena apa? Karena dalam teks LHO ini kan fungsinya untuk menjelaskan sebuah objek gitu ya. Namanya menjelaskan sebuah objek. Pasti kita mau nggak mau akan memuat kalimat-kalimat yang berisi ciri lah atau hal yang mengenai pengenalan lah terhadap objek tersebut kan gitu ya. Nah, bedanya definisi dengan deskripsi pada teks LHO itu, ingat definisi ini pakai kata adalah. Coba ya, karena ini terdiri. Selain kata adalah ini juga digunakan. Dibedakan atas, ini juga adalah kata kunci untuk kalimat definisi. Dibagi menjadi, ini juga kata kunci untuk kalimat definisi. Jadi terdiri atas ini, coba balik. Keanekaragaman tingkat spesies, genetik, dan ekosistem merupakan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya kan, benar ya kan? Jadi ini juga kayak mendefinisikan, bisa dibolak-balik. Nah, ini juga adalah definisi, kata kunci definisi. Menurut yang memengaruhi, karena yaitu. Oke. Ingat, dia itu juga sama dengan kata terdiri atas ya. Coba kita bolak-balikkan. Faktor alam dan faktor gangguan merupakan faktor yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Bisa kan kita ubah dan kita bolak-balik? Bisa. Berarti masih tetap kalimat definisi. Lalu ini penebangan hutan bisa menjadi
Enggak juga, nggak bisa kita bolak-balik ini ya. Nah, ini ada kata merupakan. Maka jawabannya di sini adalah D. Oke, Ibu rasa sampai di sini semoga paham penjelasannya.